Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27. Mulai ayat yang pertama kita baca. Pembahasan kita nanti penekanannya akan dimulai ayat yang ke-10. Tapi supaya kita tahu ceritanya, kita akan baca dari pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah, kita lihat sekarang ayat per ayat, dan saya kembali katakan penekanan kita akan mulai ayat yang ke-10. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa mulai ayat yang ke-7 kita sudah lihat bahwa perjalanan lewat laut ini, itu sudah dilakukan dengan susah payah. Karena ayat 7 mengatakan selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Jadi kita lihat di sini bahwa perjalanan ini sudah dimulai dengan susah payah. Ya, dikatakan perjalanan mereka itu hampir-hampir tidak maju. Berarti tidak ada kemajuan. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Tidak maju dan dalam keadaan susah payah. Seringkali kita itu dalam kehidupan juga sebenarnya terlalu memaksakan kehendak. Sudah tahu mungkin memulai satu usaha, mulai satu pekerjaan, mulai satu kegiatan. Tanda-tanda awal itu sudah menunjukkan bahwa kegiatan ini, pekerjaan ini tidak akan berhasil.
kegiatan ini, pekerjaan ini akan merugikan, bahkan mungkin akan membahayakan. Tetapi bukankah kita juga melihat, menemui, atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami bahwa kita tetap memaksakan kehendak. Ya. Kadang keadaan itu Tuhan izinkan kita sadari bahwa ini adalah suara Tuhan melalui keadaan. Tetapi orang-orang Kristen yang terlalu rohani atau istilahnya terlalu ngeroh, itu selalu mengatakan tidak, saya percaya bahwa Tuhan akan pimpin, Tuhan akan membuat berhasil. Padahal tanda-tandanya itu sudah ada bahwa ini tidak akan berhasil. Ya. Seringkali kita itu seperti itu. Saya juga menemukan beberapa orang juga seperti itu. Dari awal sudah kelihatan bahwa ini tidak akan berhasil. Ya. Nah, yang lebih parah ketika mereka gagal kemudian mereka menyalahkan Tuhan. Itu yang lebih parah. Lebih parah lagi kemudian ada yang sampai bunuh diri. Saya melayani satu keluarga yang buka usaha dari awal. Ya, dari awal dia katakan dengan susah payah. Dari awal dia bilang sampai punya hutang untuk bisa memulai usaha. Padahal usaha yang lama itu sudah enak. Ya. Bisa kapanpun mau beli rumah dia bilang. Kapanpun mau beli mobil mewah dia bisa dan tidak perlu hutang. Tetapi yang jadi masalah adalah ada 8 hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini memang untukmu, ini jatahmu, ini untuk masa depan anakmu, ini adalah bagianmu. Dan perjalanan dengan susah payah hutang sana, hutang sini, bisa bertahan hidup sampai 8 tahun. Dikatakan kami masih punya hutang. Dulu kami tidak punya hutang. Nah, seringkali perjalanan kita juga seperti itu. Dengan susah payah masih aja maksa. Ya. Dan yang saya takutkan nantinya adalah kita itu akan menyalahkan Tuhan. Bersyukur bahwa Bapak yang saya ceritakan ini yang memulai usaha. Hanya ya, tanda kutip hanya kecewa pada hamba Tuhan ini. Hanya kecewa pada 8, bukan hanya 1. 8 hamba Tuhan. Ya. Belum sampai kecewa kepada Tuhan. Tetapi sudah ingin dan beberapa kali ingin bunuh diri. Nah, ini kan sudah parah. Ya. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus sungguh-sungguh peka akan suara Tuhan. Jangan terlalu ngeroh tetapi lihat kadangkala keadaan di sekeliling kita itu merupakan suara Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Karena mereka berlayar, dikatakan hampir-hampir tidak mampu dan dengan susah payah. Kemudian dikatakan ayat 9 sampai di sini ini mengatakan begini, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Ya. Sudah banyak waktu yang hilang. Apakah kita juga seperti ini? Seringkali karena kita tidak mengikuti pimpinan roh, hidup kita itu seperti ini. Kita bekerja, sudah banyak waktu yang kita gunakan, tapi tidak ada hasil. Tidak maju sedikit pun. Oh ya. Bahkan lebih parah lagi, malah mengalami kemunduran. Oh ya. Dan ini banyak terjadi. Lebih parahnya lagi, apakah ini juga yang akan lebih banyak terjadi di tahun ini dan tahun yang akan datang? Hanya ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus,
Hanya ketika kita peka dan taat mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita akan diselamatkan. Kalau tidak, kita akan hancur. Banyak hal akan terjadi. Dan mari kita lihat di sini. Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Perhatikan Paulus katakan, aku lihat. Dan dia melihat ke depannya. Aku lihat pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Seringkali kita itu terlalu mengandalkan kata-kata ini. Yang penting itu beriman. Yang penting beriman. Ingat yang saya katakan bahwa iman itu adalah melihat yang tidak kelihatan secara jasmani, tetapi itu diperlihatkan Tuhan secara rohani. Ya, di alam roh, itu baru iman. Bukan hanya percaya, tapi kita belum melihat, kita juga tidak mendengar suara Tuhan. Kita hanya mengatakan, sudah percaya saja. Tidak bisa seperti itu. Banyak orang kecewa karena mereka katakan, saya sudah beriman tapi kok gagal. Iman itu baru kalau Tuhan itu perlihatkan di alam roh, kita percaya, kita bertindak. Seperti yang saya katakan bahwa kita disebut nekat ketika COVID kita beribadah. Mereka katakan nekat, tapi saya katakan saya beriman. Kita beriman. Orang lain katakan iman ya iman, tapi kan tidak boleh seperti itu. Masalahnya saya melihat. Saya melihat dua malaikat itu di pojokan itu ya, nyemprot. Dan saya mengartikan itu bahwa tempat ini steril. Ya. Jadi bukan nekat, saya melihat. Dan Paulus pun melihat ke depan. Ya. Paulus pun melihat. Penting, saya selalu tekankan penting melihat alam roh itu, penting. Kemarin saya ke Surabaya, diminta untuk mendoakan seorang ibu umur 85 tahun dan sakit, tapi sakitnya juga ya mengalami demensia. Jadi dia sudah lupa semuanya dan dibawa ke rumah sakit. Masalahnya dia tidak bisa makan, tapi rumah sakit juga istilahnya bahasa kasarnya mengusir. Anak-anaknya sudah katakan ini maunya di rumah sakit, tapi rumah sakit katakan sudah bawa pulang aja. Anak-anaknya kan berharap di rumah sakit bisa dikasih makan, tapi memang sudah tidak bisa. Dan ketika kami berdoa, saya langsung mata rohani saya terbuka. Dan saya melihat setan itu seperti anak remaja itu dari samping ibu tua ini lari keluar. Dan saya katakan kepada tuan rumahnya, ibu di sini ada setan. Iya pak, betul ada setan. Setannya seperti ini yang ibu lihat. Seperti anak remaja kan, tidak terlalu tinggi. Iya betul pak. Nah saya mau katakan ini loh, bahwa ini loh penglihatan di alam roh, ini penting. Kalau kita tidak bisa melihat ke alam roh seperti ini, banyak kejadian-kejadian yang kita alami, apakah kesehatan, apakah kehancuran rumah tangga, apakah kehancuran perekonomian, sebenarnya disebabkan karena roh jahat ini. Banyak orang tidak percaya, tetapi perhatikan bahwa ketika saya dapat penglihatan ini, saya mencoba untuk mendapatkan peneguhan dari keluarga di tempat itu. Saya tanya, di sini ada setan, siapa yang pernah lihat? Dan tuan rumahnya, ibunya mengatakan begini, saya yang lihat. Dan memang benar, ternyata ibu ini adalah, roh jahat itu adalah yang menjaga, yang mengikuti ibu ini.
Kan seringkali kan orang itu kalau sudah meninggal, kemudian kepercayaan 40 hari masih ada di rumah. Dan kita bisa mencium misalnya. Mencium kok baunya ini kok ada seperti bau si A yang sudah meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Ini loh roh penjaga setannya yang biasa ngikuti, yang sudah hafal. Itu meniru, memalsukan supaya kita percaya bahwa rohnya orang yang sudah mati itu masih ada di rumah itu. Padahal itu setan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Paulus katakan, saudara-saudara, aku lihat. Jadi dia sudah melihat ke depannya yang diperlihatkan oleh Tuhan, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Aku lihat, dikatakan. Saya juga ke Surabaya itu, istri saya katakan luar biasa Tuhan ya. Kenapa kita katakan luar biasa? Loh, tuan rumahnya itu ngundang saya, kita tidak pernah berhubungan. Saya tidak tahu tapi ternyata dia sudah terhubung dengan saya itu di Facebook. Dia pernah ngikuti saya PD. Ketika saya melayani di sebuah PD. Dan dia katakan, siapa ya yang saya mau minta untuk doakan mama saya. Dan Tuhan katakan, panggil hambaku itu yang bernama Yusa. Nah, Yusa kan banyak. Dia bilang, siapa ya yang namanya Yusa? Dan kemudian dia tanya ke pemimpin komselnya yang lama. Dia katakan, kita ini harus panggil siapa ya? Dan ternyata dia bilang, panggil Pak Yusa aja. Kemudian dia juga punya keluarga di Semarang. Dan yang dari Semarang juga katakan, panggil Pak Yusa. Loh, ini tapi Pak Yusa siapa? Tetapi tidak sengaja dia lihat Facebook dan Messenger. Loh, ini namanya Pak Yusa. Dan dia langsung tanya, Pak boleh tanya nomor WA-nya. Dan saya berikan. Dan kemudian dia terhubung, dia ceritakan, dia panggil saya. Tetapi Anda perhatikan bahwa Tuhan masih bisa bicara sekarang. Ya. Dan akhirnya bukannya doakan ibu, itu seluruh keluarga besar yang dari Semarang ngumpul juga. Semuanya kami doakan pelepasan. Nah, yang mau didoakan satu orang, akhirnya ada 7 atau 8 orang. Sehingga kami 3 jam ada di sana. Ya, dan banyak hal yang kami bicarakan. Nah, kembali saya tekankan, aku melihat bahwa Tuhan masih berbicara, Tuhan masih memberikan pengarahan hingga saat ini. Yang parah adalah banyak gereja tidak percaya akan hal ini. Aku melihat apa yang Tuhan perlihatkan, bahwa perjalanan ke depannya itu akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan bahaya untuk nyawa kita. Itu yang Tuhan perlihatkan. Aku melihat apa yang Tuhan perlihatkan ke depannya. Ini penting. Ya. Banyak orang Kristen hanya, sudah saya yang penting setiap minggu ibadat. Tidak bisa seperti itu. Anda harus kenal Tuhan, Anda harus bisa melihat Tuhan, Anda harus bisa mendengar suara Tuhan, Anda mau dipimpin Tuhan. Ya. Paulus katakan, aku melihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Seringkali kita itu berpikir bahwa harta itu yang terpenting. Oh, tidak seperti itu. Lihat urutan-urutannya ini. Bukan saja bagi muatan dan kapal, artinya harta,
tetapi juga bagi nyawa kita. Kita kan mengerti bahwa urutannya bahwa nyawa kita itu yang terpenting. Sayangnya orang itu banyak tercampur ya, nyawanya itu sudah menyatu dengan hartanya. Artinya kalau hartanya habis, orangnya mau bunuh diri. Ya, itu berarti sudah menyatu dengan hartanya. Ya. Tetapi perwira itu lebih percaya. Nah, di sini kita lihat. Perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Apakah kita melihat bahwa hidup kita mungkin atau orang lain yang kita kenal itu hidupnya seperti ini. Ketika ada seorang nabi berbicara dan melihat segala sesuatunya, tidak mungkinlah itu terjadi. Ada seorang ahli di bidang tertentu yang kita mau jalani dan orang ini mengatakan, menurut perkiraan saya, menurut sekeliling apa yang akan terjadi ini. Yang mana yang kita percaya? Di sini perwira ini, pemimpin ini yang akan melangkah, ada dua pendapat. Pendapat dari Paulus yang tidak menguasai bidang pelayaran, tetapi dia adalah hamba dari Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya. Ya. Dan kemudian ada nahkoda yang sudah ahli di bidangnya, tetapi ingat, dia pun hanya bisa memperkirakan, bukan melihat. Ya. Kalau melihat itu sudah pasti, tetapi nakoda itu hanya memperkirakan. Biasanya kalau seperti ini yang terjadi. Biasanya begini. Tetapi yang saya mau tekankan, mulai sekarang kita tidak bisa hidup berdasarkan biasanya. Karena akan banyak perubahan yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak terduga. Tetapi seringkali kita itu untuk mengubah kebiasaan, biasanya mengikuti yang seperti ini, berpindah kepada kebiasaan untuk mengikuti yang tidak biasa kita ikuti, itu sukar. Itu sukar, butuh latihan. Ya, butuh latihan. Nah, di sini ada dua pendapat dari Paulus yang tidak menguasai bidang pelayaran, tetapi dia dekat dengan Tuhan, dia juga mendapatkan penglihatan dari Tuhan, pengarahan dari Tuhan. Ataukah kita percaya kepada orang yang ahli di bidangnya, yang sudah mempunyai pendidikan di bidangnya? Pilihan ada pada kita. Pada akhirnya saya percaya ke depannya hal ini akan sering terjadi. Dan apakah kita bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita pertimbangkan secara normal menurut akal kita? Atau kita mau percaya akan penglihatan yang di atas? Paulus katakan begini di hadapan, di hadapan Felix atau Agripa, dia katakan, kepada penglihatan yang dari atas, aku tidak pernah tidak taat. Aku akan taat kepada penglihatan yang di atas. Dan itu konotasinya mengarah kepada sekalipun nyawaku yang aku akan berikan. Harga dari ketaatannya. Paulus katakan, aku tetap taat. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kepada perkataan Paulus. Bagaimana kalau dokter katakan tidak ada harapan? Kemudian ada seorang nabi yang mengatakan, aku melihat engkau sedang berjalan-jalan dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita percaya kemana? Ya. Dan tentunya hal ini kan tidak mudah. Kalau kita tidak terbiasa saya katakan tidak terbiasa dengan Tuhan dan cara Tuhan, maka kita akan lebih percaya kepada perkataan dokter. Tetapi kalau kita sudah terbiasa punya hubungan
yang intim dengan Tuhan, terbiasa dengan Tuhan, terbiasa dengan cara Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan. Saya pernah membaca buku dari Norvel Hayes. Dia seorang pengusaha, tapi imannya untuk kesembuhan itu sangat luar biasa. Ya. Jadi banyak orang sudah disembuhkan. Dan dia kalau mendoakan orang sakit, mau sekarat bagaimanapun, dia akan ucapkan firman, dia akan berdoa. Dia kalau doakan orang sakit bukan hanya sekedar 1 menit, 2 menit. Dia akan tetap di samping orang sakit itu bisa 3 jam, 4 jam, bahkan semalam-malaman. Sampai dia katakan, dia sampai mendapatkan kesaksian dari Tuhan bahwa doanya sudah dijawab. Itu yang dia lakukan. Bukunya sangat sederhana, orangnya seorang pengusaha tetapi imannya seperti itu. Ya. Artinya bahwa saya menceritakan ini, ingat, jangan katakan, tapi Pak Yusa saya kan bukan hamba Tuhan. Saya kan bukan orang yang masuk sekolah Alkitab. Ini masalah hubungan, bukan masalah pendidikan. Ini masalah kepada siapa kita percaya, bukan kepada kemampuan otak kita. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang ke-12, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Nah, lihat sekarang pemilihan. Apakah percaya kepada Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, atau percaya kepada nakoda? Sudah, perbandingannya 1:1. Sekarang bukan hanya nakoda, tetapi suara terbanyak. Ayat 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Kebanyakan, berarti ini voting. Bukankah seringkali kita melihat bahkan DPR, ya anggota DPR, bahkan sekarang masuk ke gereja kalau ambil keputusan suara terbanyak. Ingat di sini bahwa suara terbanyak pada akhirnya juga mendatangkan kerugian. Bahkan hampir-hampir menghilangkan nyawa. Kalau Anda baca nanti ke belakangnya. Suara terbanyak. Padahal sebenarnya kehidupan kekristenan tidak boleh berdasarkan suara terbanyak. Di dalam Kisah Rasul pasal 15 ketika para rasul dan jemaat mau ambil keputusan, apa sih aturan yang akan ditetapkan untuk bangsa yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan? Aturannya apa yang tidak boleh dilakukan? Dan mereka katakan, menurut kesepakatan kami dan Roh Kudus. Nah, keputusan berdasarkan kesepakatan antara Roh Kudus dan para rasul. Bukan suara terbanyak. Bukan suara terbanyak. Kalau berdasarkan suara terbanyak, saya percaya karena itu kumpulan orang Yahudi, maka mereka akan mengambil keputusan sekalipun bangsa yang lain percaya kepada Tuhan Yesus, tetap mereka harus jalankan semua hukum Taurat. Itu suara terbanyak loh yang akan terjadi pada waktu itu. Tetapi bersyukur kemudian Yakobus mengatakan berdasarkan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus, bukan suara terbanyak. Mereka menetapkan hanya 4 hal yang harus dilakukan bangsa yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, bahaya ketika mengikuti suara terbanyak kalau bukan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yang parah adalah bagaimana bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Roh Kudus.
Kita hanya terbiasa kumpul dengan orang-orang di sekeliling kita. Otomatis yang kita akan ambil pendapat-pendapat mereka. Tetapi kalau kita juga terbiasa kumpul dengan Tuhan atau Roh Kudus, maka pendapat Tuhan bisa kita dengarkan. Ya. Banyak hal yang orang-orang menganggap, ya aman. Tanpa Tuhan, saya katakan, berat ke depannya. Pak, tapi saya berhasil. Iya. Apakah Anda berhasil mengelola perasaan Anda juga? Ya. Banyak orang yang semakin berhasil semakin sepi di dalamnya, maksud saya. Semakin sepi. Apakah Anda berhasil mengelola perasaan jiwa Anda? Bukan hanya mengelola harta keluarga. Pertanyaan saya, mengelola jiwa Anda. Jiwa kita hanya bisa dikelola dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka, orang yang hanya mengandalkan keadaan ini, lingkungan berdasarkan keadaan ini. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Apakah ini yang sering kita temui? Jangan kita lah. Yang kita temui orang-orang kebanyakan lakukan. Wah, ini enak. Bahkan sampai hanya mendengar iming-iming kemudian pinjam online. Kan bodoh. Ada orang yang investasi setiap bulan untungnya bisa 20%. Mana ada? Ya. Pokoknya kekayaan yang didapat terlalu cepat, jangan percaya. Ya. Kalau memang itu bisa terjadi, mereka tidak akan kasih tahu kita. Ya. Mereka akan pinjam uang sebanyak mungkin dan mereka pakai sendiri. Untungnya besar kok. Ada apa mau ngajak orang lain? Ya. Sekarang kan lagi goncang dengan ahli ekonomi yang bangkrut besar. Dan itu ruginya 900 triliun. Dan Indonesia pun atas nama satu organisasi juga memasukkan investasi di sana. Ruginya 150 triliun. Anda kalau udah ada kerjaan ngitung uang 150 triliun. Itu enak. Itu sibuk terus Anda. Sibuk terus pasti. Sampai 1 triliun lupa sudah sampai berapa ya. Ulang lagi dari depan. Jadi Anda akan sibuk terus. Nah, kita lihat di sini. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa semuanya akan lancar. Tetapi ketika mereka melangkah, mereka berlayar. Di sini dikatakan ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bukankah ini keadaan yang menyedihkan dan menakutkan? Awalnya angin sepoi-sepoi bisa berubah, bukan semakin kencang. Dari sepoi-sepoi langsung ke badai. Hati-hati dengan keadaan seperti ini di tahun ini dan tahun yang akan datang. Hati-hati. Kelihatannya angin sepoi-sepoi, tiba-tiba badai. Berapa banyak orang yang kita ketahui ya, misalnya ekonomi menanjak, tiba-tiba kanker stadium akhir. Bukankah ini sama aja dengan angin sepoi-sepoi, tiba-tiba badai yang datang. Seorang
anak Tuhan yang di Surabaya mengelola sebuah PD. Pekerjaannya berhasil. Bahkan kakaknya mengatakan, wah sudah kalau adik saya sekarang berhasil, kaya. Dan dia mengelola PD. Dan dia dipercaya untuk juga oleh temannya itu untuk membuka sebuah PD di rumahnya lagi. Ya. Dan beberapa kali ibadah di sini. Kemudian terakhir bertemu di sini, dia bertanya begini pada saya. Pak Yusa, menurut Pak Yusa, apa yang perlu saya lakukan dan keadaan saya ini bagaimana kerohanian saya? Dan saya katakan Bapak baik, semua baik, hanya satu aja, sombong rohani. Dan ya Pak, istri saya sih juga mengatakan seperti itu. Dia bilang, ya Pak ini masukan bagi saya. Tapi setelah itu dia tidak pernah ibadah lagi ke sini kalau datang. Kalau datang atau memang tidak datang. Saya pikir karena perkataan saya dia itu marah, tersinggung. Saya katakan sombong. Ya. Bahkan ketika dia menyembah Tuhan pun, ya, memimpin penyembahan, dia kelihatan sombongnya. Ya. Nah, tiba-tiba saya mendengar dia itu kena kanker. Dan sekarang sudah meninggal. Ya. Anda perhatikan, secara kerohanian kelihatannya maju. Buka ada PD di rumahnya, dia juga membantu temannya buka PD. Secara ekonomi maju. Sampai kakaknya sendiri mengatakan, wah adik saya sekarang lagi diberkati tuh. Semakin kaya, semakin kaya. Tetapi tiba-tiba kanker dan dia mati. Dia mati. Bukankah sama seperti angin sepoi-sepoi? Tiba-tiba badai yang dihadapi. Oleh karena itu saya katakan, hanya di dalam Tuhan dan kalau kita taat pada pimpinan Tuhan, kita akan selamat. Jangan mengatakan pada saya, wah saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu apa, semuanya baik-baik saja. Ingat orang kaya yang menimbun hartanya, bukankah dia dalam keadaan sehat? Bukankah hartanya bertimbun-timbun? Dan dia katakan, sekarang tenang semuanya ada. Ya. Dan Tuhan berbicara, hai orang kaya, hari ini juga aku cabut nyawamu. Dan dia mati. Bukankah ini angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba menjadi badai? Saya berharap, saya berdoa supaya jemaat GPPS tidak mengalami hal yang seperti ini. Sepoi-sepoi berubah menjadi badai. Ya. Di sini, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja. Dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kami menyerah, pasrah, lesokaan. Kan kadang orang usaha seperti itu kan. Menghadapi sesuatu sampai dalam taraf, sudahlah terserah saya sudah tidak mampu. Ini yang dialami. Tetapi ingat, mereka katakan, sudah kami menyerah, kami tidak mampu, kami pasrah. Sudah kapal ini terombang-ambing, sudah tidak masalah, sudah terserah. Tetapi ingat, ini dimulai dari ketidaktaatan mereka kepada seorang rasul yang mendapat penglihatan dari surga. Ada pilihan, taat kepada Rasul Paulus, atau taat kepada nakoda, atau taat kepada suara terbanyak. Dan mereka memilih taat kepada nakoda, taat kepada suara terbanyak. Tetapi tidak mentaati Paulus sebagai seorang rasul. Dan akhirnya ini yang terjadi. Mereka menghadapi badai. Mereka sampai dalam taraf pasrah. Bukan berserah. Menyerah. Ya, bukan berserah. Ayat 16, kemudian kami hanyut. Nah, bayangkan keadaan seperti ini. Mengalami badai, menyerah, terombang-ambing, terhanyut. Wow,
Ini kalau sampai kerohanian kita, keadaan kita, bahkan ekonomi kita, kesehatan kita seperti ini, parah sekali. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dengan susah payah. Bagaimana kalau saya katakan, dengan susah payah sekarang kami mencari makan. Mencari sesuap nasi. Ya. Ayat 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Anda bisa bayangkan ini keadaan ini. Artinya bahwa tahun ini sangat berbahaya. Menghadapi badai, menyerah, terombang-ambing, terhanyut, terapung-apung saja. Ya. Mereka sudah tidak bisa menggerakkan. Sudah, apa katanya angin. Ya. Berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan seperti ini menyerah. Dan kita mengatakan, sudahlah tidak tahu mau kemana, apa katanya sudah. Ya. Ini sama dengan yang tertulis, sudah tercatat kok di Alkitab. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Badai itu mengombang-ambingkan dengan hebat sehingga sekarang mereka mulai mengerti bahwa harta itu tidak ada artinya. Lihat di sini, tangan mereka sendiri loh yang membuang muatan kapal ke laut. Kata muatan ini berarti ada harta mereka, bawaan-bawaan mereka yang berat. Dan itu dibuang demi nyawa. Berapa banyak orang yang sudah bekerja, mungkin 40 tahun, uangnya terkumpul banyak, dan kemudian punya penyakit yang parah, uangnya dihabiskan, yang penting selamat. Ya kan? Bersyukur kalau selamat. Istilahnya katanya, uang bisa dicari lagi. Berarti kan tidak tobat kan? Ya, kalau sehat, sibuk lagi sama uang, bukan sibuk sama Tuhan. Sibuk lagi. Loh ini kehidupan orang Israel loh. Kalau Anda baca, mereka diberkati Tuhan, kemudian mereka sibuk dengan hartanya, keberhasilannya mereka tinggalkan Tuhan. Kemudian mereka mengalami masalah, Tuhan tolong, kemudian mereka diberkati dan mereka meninggalkan Tuhan lagi. Terus seperti itu. Ya. Banyak hidup orang Kristen yang seperti itu. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Wow, ini berarti mesin-mesin perusahaan kita, aset-aset kita mulai dijual ini. Bukan hanya tabungan. Anggaplah kalau yang pertama ini muatan kapal tabungan yang dibuang. Sekarang yang dibuang adalah aset-aset kita. Di sini dikatakan alat-alat kapal. Membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Artinya kita hidup dalam kegelapan. Padahal Tuhan katakan firman Tuhan, yang percaya kepadaku akan memiliki terang dan bahkan akan menjadi terang. Di sini orang yang berjalan bukan menurut pimpinan Tuhan. Lihat setelah beberapa hari lamanya. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah. Kata pengharapannya awalnya banyak. Kalau pengharapan yang satu diputuskan masih ada. Mungkin ada 5. Tetapi kalau kita membaca ini,
putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ngerti lu ini. Ketika semuanya hilang, kita hidup di dalam kegelapan. Ya. Hidup dalam kegelapan. Setelah hidup dalam kegelapan, sudah pengharapan semuanya hilang. Ini sih mayat hidup kalau sudah seperti ini. Ya. Tetapi luar biasa bukan bahwa dalam keadaan seperti ini pun suara Tuhan masih saja terdengar. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan beri kelegaan. Itu terus menerus akan terdengar. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Lihat di sini. Ini jalan kepada pertobatan. Paulus ingatkan bahwa semua ini terjadi, sederhananya, semua ini terjadi karena kamu tidak taat pada penglihatan yang dari atas. Semuanya ini terjadi karena kamu tidak taat pada firman Tuhan. Semuanya ini terjadi karena kamu tidak tunduk kepada otoritas seorang rasul. Ya. Kita seringkali ketika mengalami masalah, kita koreksi diri tetapi tidak sampai pada akarnya. Ya kan? Mungkin kita kata, iya kita kekurangan dana, kita kekurangan ya harta yang bisa cair secepatnya. Bukan itu. Masalahnya adalah kita itu tidak taat pada pimpinan dari Allah. Itu aja. Paulus langsung mengarah kepada itu. Tetapi dia katakan ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini loh baiknya Tuhan, ya kan? Sekarang juga dalam kesukaran ini akibat ketidaktaatanmu, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bahwa Tuhan menginginkan keselamatan kita. Dalam menghadapi masalah, ingat, jangan tawar hati. Paulus katakan tetap tabah. Walaupun semuanya ini, kapal ini, semuanya lenyap, tetapi nyawamu selamat. Saya tekankan, jangan salah memilih harta atau nyawa. Sudah saya milih harta, percuma. Kalau udah punya harta otomatis nyawa lenyap. Tidak bisa. Anda modal nyawa bersama Tuhan. Anda bisa memulai dari yang tidak ada menjadi ada lagi. Ya. Tetapi kalau sudah nyawa yang lenyap, mau kemana? Ya. Tabah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memerintahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena tadi malam, nah kembali di sini ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bahwa semuanya itu yang tidak taat itu akan selamat karena ada Paulus. Ya. Kembali saya tekankan, kalau kita berhasil, kalau kita sehat, jangan menganggap terlalu pandai. Jangan menganggap karena kita yang hebat. Jangan-jangan ada satu keluargamu yang hidup benar, yang hidup dalam doa,
yang menunjang engkau dan keluargamu. Anda akan kaget kalau Anda tidak mengerti kebenaran ini, bahwa ketika satu orang ini dipanggil Tuhan, semua yang kokoh tiba-tiba hancur. Banyak orang yang tidak mengerti hal itu. Jadi jangan kaget ketika engkau melihat satu keluarga yang awalnya luar biasa tiba-tiba hancur. Kenapa? Karena di satu keluarga itu ada satu penopang yang sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba semuanya hancur. Banyak orang terlalu sombong menganggap dirinya yang membuat berhasil. Ya, banyak. Lihat di sini, hanya karena Paulus semuanya diselamatkan. Kalau tidak ada Paulus, ini kapal sudah lama hancur, tenggelam. Tetapi karena Paulus. Dan lihat dalam keadaan seperti itu, Paulus katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, itu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bersyukur bahwa di kapal itu tidak ada yang mengatakan Paulus sudah gila. Itu kan karena sudah tidak makan 14 hari. Paulus gila, ini sudah berhalusinasi. Yang saya mau tekankan, bukankah banyak hal seperti ini? Kalau kita mengatakan kita melihat malaikat. Ya, saya berbicara melihat malaikat yang benar-benar melihat loh. Bukan berhalusinasi, karena juga banyak orang Kristen yang mengaku pendoa-pendoa itu hanya berhalusinasi aja. Ya. Tetapi ini malaikat. Bukan karena Paulus pusing, diombang-ambingkan kapal. Bukan karena Paulus mual, karena Paulus juga tidak makan. Tetapi lihat di sini, Paulus melihat malaikat, ada malaikat. Alkitab katakan, malaikat diutus Tuhan untuk menjaga dan melayani orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Kitab Ibrani pasal pertama. Bahwa malaikat-malaikat diutus Tuhan untuk menjaga kita dan melayani kita. Ya. Kemudian karena Paulus mereka itu diselamatkan. Ada pelayanan malaikat. Dan Anda harus percaya hal ini karena sekarang setan-setan pun itu sedang bekerja luar biasa. Anda sering melihat ada orang-orang yang sekarang sangat suka dengan sebuah boneka yang kelihatannya hidup, lucu dan hidup. Dan itu boneka bukan hanya sekedar boneka. Itu boneka yang ada rohnya. Yang Anda harus kasih makan, yang Anda harus sayang. Kalau enggak, ya, maka malam-malam Anda akan mendengar tangisan anak-anak yang nangis. Tiap malam Anda akan diganggu kalau bonekanya tidak dikasih makan, tidak disayang. Tetapi sekarang ada kemajuan lagi bonekanya. Kalau kita ketemu orang yang bawa boneka itu dan kita katakan, aduh lucu ya bonekanya, uang di dompet Anda pindah kepada orang yang bawa boneka itu. Nah kan lebih hebat lagi kan. Oleh karena itu saya katakan, Anda butuh Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh pelayanan para malaikat dalam keadaan yang seperti ini. Kalau dulu hanya mendatangkan kutuk, sekarang kutuk dan uang kita hilang. Sampai seperti itunya loh kegiatan roh jahat sekarang. Ya. Kemarin salah satu keluarga yang dari Semarang tanya kepada saya untuk mengatasi. Saya ada PD Pak, dan salah satu orang yang selalu datang adalah orang ini yang punya kepahitan selalu manifest. Dan sekarang ketambahan, dia bilang, ketambahan. Dia itu sekarang punya boneka ini Pak. Dia bilang. Dia katakan pokoknya boneka ini jangan diambil dari saya. Kalau diambil saya bunuh diri. Dan itu memang sudah dibuktikan. Berkali-kali dia ingin bunuh diri. Karena boneka ini loh. Yang bisa ngomong kepada dia katanya. Dan memang bisa ngomong kepada dia. Sidang jemaat, hati-hati di akhir zaman ini. Jangan hanya sekedar lucu, hanya sekedar ikut-ikutan. Anda harus mengerti apakah ada kekuatan jahat di balik itu. Ya. Ini keadaan kita sekarang. Ayat 25.
Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Kita percaya kepada siapa? Kita mungkin mengatakan percaya pada Allah, tetapi membuktikan melalui apa yang kita lakukan, kita lebih percaya pada harta kita. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang kita kenal. Tetapi Paulus dikatakan, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya, kalau kita percaya kepada Allah, semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bukankah ini pernyataan yang luar biasa? Kalau kita percaya kepada Allah, tidak ada kata tetapi untuk menyangga firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Paulus katakan, aku percaya kepada Tuhan dan aku percaya bahwa setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Kalau kita mengaku percaya pada Tuhan tapi kita tidak percaya kepada perkataan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Lanjut dengan cepat sekarang. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang keempat, yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Sidang jemaat, sekalipun ada firman Tuhan, kita memiliki firman Tuhan. Perhatikan bahwa itu belum tentu langsung terjadi. Ada waktu. Di sini dikatakan bahwa ada waktu. Dikatakan tetap terombang-ambing. Setelah firman disampaikan oleh Paulus, tidak langsung kapal itu sampai ke darat seketika. Tetapi masih terombang-ambing. Tetapi lihat di sini. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Keadaannya semakin baik. Ya kan, mengarah kepada daratan, sudah semakin dekat. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Nah, perhatikan. Dari pembacaan yang panjang ini saya mau ambil dua hal penting. Poinnya. 1, dalam keadaan mengalami kehancuran terombang-ambing, ingat, jangan mau menyelamatkan diri sendiri. Tetap ada di dalam kuasa kesepakatan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Anak buah kapal dikatakan sebagian ada yang mau melarikan diri. Dan Paulus katakan, kalau mereka lari, kita semua tidak selamat. Kalau kita dalam menghadapi masalah dan kita justru terjerai-berai ingin menyelamatkan diri sendiri, maka yang ada hanyalah kehancuran bersama. Justru dalam keadaan masalah kita harus sepakat dan semakin erat bersatu. Dan kemudian dalam keadaan seperti itu, yang terpenting adalah Paulus kembali mengucapkan firman. Dikatakan, tidak seorang pun, ayat 34, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.
Di sini luar biasa, Paulus tidak berbicara tentang harta sama sekali. Paulus berbicara tentang nyawa. Itu yang terpenting. Apa gunanya kau mendapatkan seisi dunia tetapi jiwamu itu lenyap? Apa gunanya? Ya, nyawa itu yang terpenting. Ayat 35, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Perhatikan bahwa makanan itu hanya untuk kekuatan tubuh kita, hanya untuk menyambung hidup kita. Anda tidak perlu mempunyai berlebih-lebih. Tetapi Anda tidak boleh juga terlalu fanatik katakan, aku tidak perlu itu semua. Di sini bukankah kita lihat, mereka makan dulu, kemudian sisanya mereka buang. Untuk keselamatan jiwa mereka. Ya. Jangan katakan pada saya nanti beras Anda buang semua. Bukan, tetapi ini memberi pelajaran bahwa kita itu harus hidup dengan apa adanya. Yang lainnya itu tidak terlalu penting bagi kita. Itu harus prinsip kita. Ya. Jangan itu dikejar terus. Anda lihat di sini bahwa Anda sering membaca dibuang. Ini pun dibuang. Tetapi yang harus kita perhatikan juga ketika Paulus makan, setelah makan mereka dikuatkan. Tetapi Anda lihat di sini. Ia mengambil roti, ayat 35, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Karena doa Paulus sebelum makan, hati orang-orang yang melihatnya dikuatkan. Ya. Berapa banyak dari kita yang kalau makan tidak doa dulu? Doa itu apalagi bersama ketika makan, itu akan mendatangkan kekuatan, kedamaian bagi orang di sekeliling kita. Ya. Ada orang Kristen itu kalau di rumah makan tidak berani doa. Ya. Dan saya katakan tidak usah minta izin doa ya di rumah makan. Orang kalau doa kita tidak dibayari orang lain kok makannya. Ada orang Kristen sudah puluhan tahun aja kalau makan tuh tidak pernah doa loh. Iya. Saya kasih tugas Anda untuk menyelidiki. Dan saya kasih tugas juga untuk menegur. Kita lanjutkan. Detik-detik terakhir hanya ada satu poin. Tetapi ayat 40, lompat ayat 40. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi. Memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak. Dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Sidang jemaat perhatikan bahwa para tahanan ini tidak tahu jumlahnya, ya dikurangi dengan nakoda kapal, anak buahnya, kemudian para prajurit. Para tahanan ini sebenarnya tanpa sadar, nyawa mereka terancam loh, akan lenyap, akan mati. Mereka tidak sadar. Tetapi mereka itu bisa selamat tanpa mereka sadar, mereka selamat karena Paulus. Kembali saya tekankan, jangan sombong. Ketika Anda berhasil, jangan. Mamamu, nenekmu, kakekmu yang berdoa. Bukan karena engkau bekerja dengan giat. Bukan.
Jangan-jangan karena ada satu orang yang mendoakan engkau. Ingat para tahanan ini, tidak tahu berapa ratus orang. Sebenarnya mereka sudah mau mati. Berapa banyak sebenarnya kita di jalan raya kemungkinan kita akan mati ditabrak truk, ditabrak apa. Tetapi ada orang di rumahmu yang sedang berdoa. Yang sudah mendoakan engkau. Jangan sombong, kita hidup karena doa-doa, karena keberadaan orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan karena kita hebat. Ini pelajaran yang harus kita dapatkan. Terakhir ayat 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah, perhatikan, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Seperti yang Paulus katakan. Seperti yang malaikat sampaikan kepada Paulus. Semuanya selamat karena Paulus. Di sini ditutup, mereka semua selamat naik ke darat. Sidang jemaat yang harus kita perhatikan. Kita harus lebih taat kepada penglihatan yang di atas. Yang kedua, kita harus tahu sungguh-sungguh keberadaan seseorang yang dekat dengan Tuhan. Yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Ingat bahwa bukan karena keadaan, bukan karena kepandaian, bukan karena keahlian kita selamat. Tetapi karena kita hidup di dalam jalur Tuhan, engkau akan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.